Garam pemicunya. Oh, garam. Mungkin karena garam berlebih, kental kali kan. Biasanya Terang langsung kita berangkat ke tempur. Ini apa tuh? Halo, assalamualaikum Sobat RH, kembali lagi di channel yang keren ini. Dan saat ini di tanggal 20 sekarang Bang ya? Tanggal 20 Agustus pemanggilan untuk Pak Roy, Bu Kurnia, dan Rizal Padilla sudah hadir di Polda, dan nanti kita akan konferensi pers. Ya. Oh, persiapannya siap. Kalau dengan persiapan siap, keamanan aman. Aman Pak Roy ya. Amunisi bertumpuk-tumpuk. Kondisi sehat tapi Mas Roy. Alhamdulillah sehat, baik. Jadi memang kita harus sehat walaupun Iya. Bukti-bukti ada yang dibawa Mas Roy? bukti apaan? Ya ada nggak? Enggak. Nggak ada. Mau ditanya-tanya Ya doang. tanya-tanya doang, bukti apa? Mereka pidana itu mereka yang harus membuktikan, Ya. jangan salah. Ya kebalik kalau kita yang suruh membuktikan, gitu ya. Ini laporan pertama ya Pak? Maksudnya, Kenapa Bu? ini yang pertama ya? Maksudnya pertama itu? Oh, enggak. Ya. Tunduk. Yang baru pertama. Iya. Masih oke nggak? Semalam tidur jam berapa Mas Roy? Gue tidur banyak lah. Aman. Semua pokoknya sehat, yang penting semua sehat-sehat. Amin. Mas Roy persiapan kaos baru lagi nggak? Oh, nggak ada. Jangan bawa wayang. Enggak lah kalau di sini. Emang kita wayang semua ya toh. Kita wayang semua. Oh iya, ada. Bang, agak ke depan Bang, kerja. Kan yang mau diperiksa. Kalau bukurnya enggak apa-apa. Ready deh. Kenapa? Dia udah ready. Oh iya. Makanya disuruh Abi ke sana. Siap dia. Boleh nanya ke beliau, Pak? Jangan tanya Jokowi. Dekat petinggi dulu. Saya boleh tanya ke anak kita sebenarnya apakah ada indikasi atau tekanan? Emang kasusnya besar? Kalau Pak Anwar ada punya lawan yang cukup Pak. Apa ada intimidasi atau tekanan Pak? Kita senyumi aja. Oh, intimidasi banyak. Oh ya, apa aja boleh diciptakan Pak? Ya nggak usah lah, orang-orang udah bisa baca lah. Itu orang yang mengintimidasi itu berarti orang yang ketakutan terhadap sesuatu. Ente langsung sono aja. Jadi senyumin aja. Mas Roy kan ganteng. Waduh ganteng yang listrik. Apalagi balik dari Jogja. Ini goncang-ganting. Doorstopnya di mana ya? Doorstopnya sini ya. Iya. Abi. Seperti biasa. Ya. Udah duluan. Potong jalan. Oke. Ini kurang deket gak? Kurang maju. Maju kurang dekat. Cukup? Situ kalau mau Ini aja. Wah, begini susah nih. Nah, oke. Kasih info ya kalau udah siap ya.
Ada mana Pak Rizal? Pak Rizal di depan, Bu Kurnia di depan. Ya. Ya Pak Rizal, Pak Rizal sini, Pak Rizal sini, Pak Kurnia. Pak Rizal sini. Oke. Atau nanti Bu Kurnia apa tukeran pas statement ya? Oke. Sudah ya? Sudah cukup? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya Mbak. Tangannya. Kawan-kawan media, terima kasih atas kehadirannya dan kami perlu sampaikan informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kondisi penegakan hukum di negeri kita yang hari ini tidak baik-baik saja. Penegakan hukum yang timpang, berat sebelah, tebang pilih, pilih tebang. Apa indikatornya? Semalam 3 saksi yang kemarin diperiksa itu ada sampai jam 4. Jadi saksi atas nama Sunarto jam 4 pagi menjelang subuh baru pulang. Ini sebuah pemeriksaan yang tidak manusiawi, tidak memperhatikan kondisi fisik orang yang semestinya sudah istirahat. Ini melanggar hak asasi manusia. Jadi begini, saksi itu kan orang yang akan diambil keterangannya berkaitan dengan suatu peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Dan pengambilan keterangan itu tentu dalam batas-batas waktu yang bisa diberikan secara baik begitu. Jadi jam 4 subuh itu menjelang subuh baru pulang. Tidak manusiawi. Jadi ada yang jam 4 subuh, ada yang jam 9 malam, ada juga yang 12 malam. Jadi kemarin kami informasikan ada 3 saksi. Yang pertama Bu Meriati jam 9-an, yang kedua Arif Nugroho itu jam sekitar setengah 12-an, dan terakhir saksi atas nama Sunarto itu berakhir sampai jam 4. Jadi tiga saksi ini, yang pertama adalah dari aktivis, yang kedua itu dari jurnalis Arif Nugroho, dan yang ketiga dari YouTuber Sunarto. Dan karena itu saya mengimbau, apalagi Pak Kapoldanya kan baru dilantik, tadi ada sertijab. Pak Kapolda yang baru, tolong Pak awasi penyidik agar melakukan pemeriksaan yang manusiawi lah. Dan kami nanti akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib lah. Kasihan masih banyak agenda. Dan kalau memang materinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati. Paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya, ngapain ya memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi? Itu apa tujuannya kalau tidak ingin ya menebarkan teror kepada saksi seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya memang bukan tindakan penegakan hukum, dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Yakni satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Dan kemarin di Jogja kita juga sudah komplain ada tindakan-tindakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang diberangus dengan cara-cara yang tidak manusiawi, katrok ya, cara-cara yang apa itu deso, cara-cara yang tidak intelektual. Harusnya buku dilawan dengan buku. Saya ingatkan kepada negara ini sudah ada 2 anak bangsa menjadi korban karena buku, yakni Jokowi Undercover 2. Jangan sampai ya buku yang harusnya dijawab secara ilmiah, yang Pak Roy Suryo, ya Pak Rismon Syarifat dan Dr. Tifam membuat buku judulnya apa? Jokowi's White Paper. Itu ilmiah, kaji. Kalau memang nggak siap dengan beda pendapat, keluar dari republik ini. Karena konstitusi di republik ini menyatakan berpendapat itu adalah hak konstitusional, dan memang dalam konteks berpendapat itu tidak mungkin sama, ada perbedaan. Dan kalaupun ada kesalahan berpendapat itu juga bukan kejahatan. Jadi jangan sampai orang takut berpendapat. Kenapa? Pertama, beda berpendapat. Yang kedua, salah berpendapat. Padahal beda pendapat dan salah berpendapat itu bagian dari hak konstitusional, bukan maling, bukan korupsi, bukan kejahatan yang bisa dipidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami sudah komplain ada penyelundupan hukum di kasus ini. Tapi ternyata ada 2 tindakan sekaligus. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama, ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Ya, yang kedua, bukan diselundupkan, justru dikeluarkan. Sebelumnya laporan dari yang awalnya katanya Pradi Bersatu, begitu SPDP tidak ada itu pelapor atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya lecumanan. Sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang terbaru
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa? Pasal 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan kerusuhan, yang mengakibatkan kerusuhan. Ternyata yang bohong itu justru Peradi Bersatu. Sebelumnya kalau wawancara kemana-mana, dia katakan Peradi Bersatu melaporkan, Peradi Bersatu melaporkan. Ternyata setelah SPDP tidak ada pelapor atas nama Peradi Bersatu. Begitu kami kritik ini ada kebohongan, pasal 28 ayat 3 tentang pasal kebohongan ini hilang. Panggilan polisi hari ini tidak ada pasal 28 ayat 3. Jadi seenak-enaknya penyidik menyelundupkan pasal, masukin pasal, seenak-enaknya penyidik mengeluarkan pasal yang sebelumnya ada. Lalu negara ini di mana kepastian hukumnya? Jadi nggak boleh sebau-maunya pasal dimasukin, pasal dikeluarin. Kalau memang konsisten ada pasal 28 ayat 3, kenapa hilang di proses penyidikan? Nanti dalilnya itu kan kewenangan penyidik. Nggak bisa ya, kewenangan itu ada batasan. Kalau sejak awal pasalnya apa itu konsisten. Dan harusnya kalau memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yakni Saudara Joko Widodo, ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Dan hukum kita ini nggak boleh seperti itu. Tangkap duluan, tahan duluan, putusan urusan belakangan. Terbukti dalam kasus Gus Nur, itu kan sebelumnya muncul 156A KUHP. Karena apa? Ya, ngubah hal itu dianggap penistaan agama. Masuk 156A KUHP. Kedua, kabar bohong. Ketiga, delik sara. Ujung-ujungnya apa? Kabar bohongnya nggak terbukti. 156A tentang penodaan nggak terbukti. Yang terbukti hanya 28A. Itu pun sampai hari ini ya. Apakah nggak boleh kita ya menyampaikan pendapat yang konsekuensinya itu memang benci? Kita benci kebohongan. Apa nggak boleh benci kebohongan? Kita benci orang tukang bohong. Apa nggak boleh benci tukang bohong? Hak masyarakat kalau mencintai keadilan dan membenci kebohongan. Hak masyarakat kalau mencintai kejujuran, termasuk orang yang membawa kejujuran dan membenci orang yang tidak pernah jujur, orang yang berulang kali bohong. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya, profesional. Dan salah satu indikator profesionalnya hari ini adalah tidak boleh ada pemeriksaan yang melebihi batas-batas yang kemudian itu tidak dianggap wajar. Yang wajar itu ya sampai maghrib lah. Karena Pak Roy, Pak Rizal, juga Bu Kurnia itu punya keluarga. Nah yang terakhir, saya mau informasikan hari ini pemeriksaannya ada 3 klien kami. Pertama Pak Roy Suryo. Ini adalah pemeriksaan yang pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah pernah diperiksa di tingkat penyelidikan. Yang kedua Kurnia Triroyani. Yang ketiga Bung Rizal Fadilah. Kalau Pak Roy ini akademisi, peneliti, Bu Kurnia ini advokat, yang ketiga Pak Rizal Fadilah ini aktivis. Jadi ada 3 genre ya hari ini yang diperiksa. Dan saya mau tegaskan khusus Bu Kurnia, ini sebenarnya ngaco laporan ini. Semestinya kalau dia tahu ini adalah advokat dan memang tugas tanggung jawab advokat untuk membela klien, dan konteks pergi ke Solo itu dalam konteks untuk mendampingi klien, juga peristiwa Jogja, juga peristiwa diskusi-diskusi dan yang lain itu mendampingi klien, ini tidak boleh langsung dibawa ke Polda, dibawa di laporan polisi, harus bawa ke Dewan Kode Etik Advokat, ke Dewan Kehormatan, diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat. Dalam hal ini Bu Kurnia bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Peradi saja ya, nggak ada bersatunya ya, Peradi ya. Ya itu harus diteliti dulu apakah ini bagian dari tugas dan fungsi sebagai advokat yang menjalankan tugasnya dalam rangka untuk melaksanakan kuasa yang diperoleh dari klien, atau memang ini keluar dari itu. Kalau memang itu bagian dari tugas fungsi advokat, nggak bisa dipanggil oleh penyidik. Ini kita sesama penegak hukum, nggak boleh dong offset penyidik manggil advokat. Nanti advokat manggil penyidik kan nggak boleh juga. Jadi semua harus menghormati koridor hukum sebagai bagian dari catur wangsa. Penegak hukum, advokat penegak hukum, jaksa penegak hukum, penyidik penegak hukum, hakim pun penegak hukum gitu. Dan terakhir memang saya mau tegaskan ini berkaitan, masih lagi-lagi berkaitan dengan suatu peristiwa yang dikatakan ada dugaan tindak pidana, yaitu peristiwa pada 22 Januari 2025. Tapi kita belum tahu apa peristiwanya. Pak Roy sendiri dalam tahap penyelidikan sudah menyatakan nggak ada peristiwa yang dialami, dilihat, dia dengar di peristiwa 22 Januari. Tapi kita menghormati panggilan penyidikan. Jadi kalau kemarin ya kita melakukan penjadwalan ulang, bukan mangkir karena kita resmi datang kemari. Dan hari ini kami ya secara kesatria ya mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Jadi hari ini kami mematuhi undang-undang. Untuk itu dari Pak Roy Suryo silakan untuk menyampaikan statementnya sebelum pemeriksaan. Silakan Pak Roy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami, ya koordinator non litigasi Pak Ahmad Kosinuddin, saya bersama dengan Bu Kurnia Triroyani bersama dengan Pak Rizal Fadila ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya, kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita secara bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Triva itu melaunching buku yang ini e-booknya ada di sini, ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching, ya, secara soft launching, meskipun dengan tadi yang disampaikan Pak Kosinuddin dengan berbagai intimidasi. Intimidasi yang pertama adalah kami sudah mendapatkan ruang booking itu di ruang Nusantara di UC University Club di UGM. Uang booking sudah diterima. Dan kalau semalam ada yang ngaco, ya, yang bilang oh, itu belum dilunasi. Mana ada penggunaan gedung terus dilunasi duluan, semua makanan dibayar semuanya, ya. Itu orang picik yang mengatakan begitu, ya. Semua selesai baru dibayar. Jadi booking sudah kita lakukan, tapi mendadak kita dengar kabar minggu malam tanggal 17 Agustus 17 Agustus loh, kita sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba gedung itu disatroni. Saya bilang disatroni karena katanya nggak resmi. Ada petugas dari Polsek setempat itu datang dan kemudian melakukan intimidasi dan lain sebagainya, interogasi, dan akhirnya pagi-pagi, Senin pagi, pada hari H kami akan menyelenggarakan, tiba-tiba panitia kemudian informasi ruang itu nggak bisa dipakai. Ya sudah, karena ruangannya nggak bisa dipakai, kita pakai coffee shop. Teman-teman tahu kalau di coffee shop tuh siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh pesan makan, siapa aja boleh pesan minum. Ya kita pesan makan, minum, dan kita karena tamu-tamu sudah datang, dan diantara tamu itu ada Pak Jenderal Tresno Sudarto, ada Mas Refli Harun, ada juga Pak Said Didu. Ya kita kan nggak mungkin menolak beliau-beliau itu terus kemudian Pak kita pindah. Ya udah kita di situ aja, atau kita makan-makan di situ. Nah disitulah tiba-tiba ada peristiwa, yaitu, dan ini peristiwa sangat menyesakan. Sekali lagi tolong diingat, ya. Baru kali ini kita ngalami setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya kita nyanyikan, setelah himne Gajah Mada kita nyanyikan, ya, saat doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, lampunya dan AC-nya dimatikan. Ini kan luar biasa jahatnya, luar biasa tidak bermoralnya, luar biasa tidak beragamanya oknum yang melakukan itu. Ya, gitu. Tapi kami tetap terus. Terima kasih atas bantuan media, terima kasih atas bantuan teman-teman YouTuber. Lampu-lampu Anda menerangi kehidupan kami, menerangi kehidupan kita semua, dan itulah lampu yang menerangi peristiwa kita ketika kita soft launch sampai dengan selesai. Juga mikrofon juga tetap on karena kita pakai wireless yang sudah kita antisipasi pakai baterai. Lebih jahat lagi, ya, kemarin, ya, jadi sehari setelah kejadian kemarin itu, yaitu pada tanggal 19, ya, kami menyampaikan pertanyaan, sebuah surat pertanyaan kepada Rektor UGM, ya, diwakili oleh Pak Resmond dan juga diwakili Bu Tifa, karena saya ada di sini. Ternyata apa? Mau masuk ke lantai 2 saja di gedung pusat UGM aja, halang-halangi oleh satpam yang banyak sekali. Dan tidak boleh naik gitu, kayak penjahat saja. Ini sudah kriminalisasi. Tadi kata Pak Kosinuddin, orang yang tidak berbuat jahat kemudian dianggap berbuat jahat. Jadi ini jahat sekali. Nah hari ini, ya, kami mengantisipasi kalau ada tindakan kriminalisasi lagi nanti yang akan dilakukan, seperti yang dialami oleh 3 rekan kami kemarin. Ya, mulai diperiksa jam 10, ada yang jam 11, tapi tiba-tiba ada yang selesainya baru jam 9 malam, jam 12 malam, bahkan jam 4 pagi mau subuh. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Jadi kami sepakat, tadi kami setuju untuk membatasi pemeriksaan hari ini, ya, hanya sampai pada maghrib, ya, begitu. Kalau maghrib nggak selesai, kita pamit, ya, silahkan dijadwalkan lagi. Jadwalkan lagi itu berarti tetap pemeriksaan yang pertama, tidak berarti pemeriksaan yang ketiga, ya, gitu, atau mundur kedua. Itu clear, ya. Dan jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan tersurat di dalam surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Clear, ya? Karena kami itu sifatnya saksi. Saksi itu hanya melihat dan mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau tanggal 22 itu kami tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada di lokasi itu, ya kami nggak boleh menjawab. Saksi tidak boleh berpendapat. Yang boleh berpendapat itu ahli. Ya, kami bukan ahli di sini. Kami itu saksi yang dimintai keterangannya, bukan dimintai pendapatnya. Lagian yang sangat tidak profesional, ya, saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Kosinuddin, dulu ketika kami diklarifikasi, tanggalnya berbeda. Tanggalnya, lokus dan tempusnya. Jadi tempusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret 2025.
Sekarang tanggalnya berbeda, 22 Januari. Berarti peristiwanya nggak jelas. Yang dilaporkan itu tidak jelas. Berarti, jadi yang pelapor tidak mengerti tanggalnya di mana. Ini nggak boleh. Yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya dia kemudian fitnah, itu harus dia mengalami, harus dia sini kan teman-teman sudah tahu. Katanya pelapornya bukan saya mengatakan, itu pengecut namanya. Dia justru membenturkan sesama anak bangsa, membenturkan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari-cari, ya gitu, kepada pasal-pasal yang ada. Dan yang satu lagi yang ada kelompok yang namanya tadi Peradi Bersatu atau Peradi Bercerai tadi, ya itu mereka bahkan kemudian tidak menggunakan kelompoknya, tapi kemudian menggunakan sendiri. Dan mereka juga tidak profesional. Tadi katanya ada 5 orang yang melaporkan, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta. Ternyata sudah polisi sudah capek-capek manggilin saksi-saksi, kemudian ternyata yang 2 dibatalkan. Ya, mereka menarik laporannya. Ini kan penghinaan terhadap kepolisian. Ya, lapor tapi kemudian, dan ada lagi penghinaan. Salah satu orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian, itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, juga tidak bisa memberikan keterangan. Keterangannya harus cabut, apalagi dia memberikan keterangan yang konon sangat esensial ketika peristiwa di Solo. Itu nggak boleh, harus dianggap. Karena apa? Kalau dia masuk penjara, berarti dia nggak ada di peristiwa itu. Jelas kan? Dia nggak bisa memberikan keterangan di situ. Jadi kenapa dia bisa memberikan keterangan? Karena dia melarikan diri, tidak ditahan. Hari ini dia juga lagi mengajukan PK, tapi itu urusan lain. Kalau sampai negara mengizinkan PK dia, malu sekali negara ini. Orang yang mengajukan PK itu harus menjalani eksekusi dulu. Tapi saya kembali ke sini, ya terakhir yang ingin saya sampaikan, doakan semoga teman-teman juga sabar, teman-teman juga menunggu kami, ya. Kami akan lakukan sebaik-baiknya, meskipun kami dengar pemeriksaannya itu nanti akan ada 24 eksemplar yang di-print tiap halaman. 20 berkas ya. Ya, 24 berkas, ya tiap halaman. Jadi kalau berkasnya ada 10 halaman, ya 240. Ngeprintnya bisa 3 jam. Ya gitu. Jadi moga-moga kalau memang pelapornya itu memang punya niat baik, ya, dia tidak akan mengerjai petugas kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengerjakan hal yang konyol. Sekali lagi ini hal konyol karena pelapornya tidak tahu apa yang dia laporkan, ya, dia katanya tidak mengerti orang-orangnya, dia mengubah tanggalnya, ya, apakah Polda Metro atau pelapor yang ubah tanggal, dan para pelapor yang lain, ya, para termul-termul ini, ya, itu kemudian mencabut laporannya. Ada yang mencabut laporannya. 2 dari 3 laporan dari dicabut itu harusnya dipertanyakan, gitu. Nggak boleh seenaknya aja nyabut dan kemudian nanti masuk kali pasal-pasal juga selundupan semua yang dimasukkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, berikutnya saya kembalikan dulu ke Pak Kosinudin untuk nanti serahkan kepada yang lain, ya. Baik. Gitu. Selanjutnya ya, Bang Rizal. Ya, silakan Bang. Ya. Ya, silakan Pak Rizal. Pak Rizal di tengah. Biar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami, ya, sebagai terlapor juga hadir untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya ini. Saya kira walaupun bagaimana kita orang yang sangat menghormati hukum, justru yang kita sayangkan adalah pihak Polda Metro Jaya yang tidak menghormati hukum. Gitu. Justru sebaliknya, lebih bernuansa pada kepentingan politik dengan memperalat hukum, sehingga menjadi mekanismenya tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kosinudin, bahwa banyak sekali hal-hal yang janggal, mulai dari soal awal pelaporan sampai pada proses waktu klarifikasi, sampai kini penyidikan atau naiknya klarifikasi ke penyidikan pun itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum. Saya kira ini menjadi tabungan untuk bagi para kuasa hukum untuk terus mempermasalahkan aspek-aspek hukum. Kemudian dengan menggabungkan laporan-laporan yang ada di beberapa Polres kepada laporannya Joko Widodo di Polda Metro Jaya ini, sebenarnya ada satu titik temu yang harus menjadi persoalan serius kita, yaitu ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Oleh karena itu dalam beberapa momen kita sampaikan seharusnya awalnya yang harus mengumumkan keberadaan ijazah itu adalah Joko Widodo, tapi karena sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya, maka pihak Polda Metro Jaya harus mengumumkan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada publik, ini loh, gitu kan, ijazah yang dipertanyakan itu. Tapi sampai sekarang tidak muncul juga.
pengumuman itu. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya nanti pada proses pemeriksaan kita sebagai pelapor, maka pihak Polda atau penyidik menunjukkan kepada kami semua ini buktinya gitu kan tentang ijazah itu. Dengan begitu kita bisa memberi jawaban-jawaban, kesaksian-kesaksian, pandangan-pandangan yang sesuai dengan kapasitas kami sebagai pelapor, sesuai dengan terlapor, sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Tapi jika nantinya memang tidak bisa ditunjukkan, itu persoalan lain. Itu yang menjadi nanti pertimbangan kami juga. Itu poin berkaitan ijazah itu harus ditunjukkan. Kalau tidak, masa disembunyikan terus-menerus. Kemarin yang menyembunyikan Joko Widodo, sekarang yang menyembunyikannya Polda Metro Jaya. Lalu siapa lagi nanti akan menyembunyikan? Saya kira ini persoalan serius bangsa dan negara kita. Selanjutnya, dengan menggabungkan seluruh laporan, itu gambaran bahwa ini ada apa yang kita sebut dengan gado-gado, ya. Gado-gado delik, gado-gado pasal, gitu kan. Gado-gado terlapor, tuh sembarang saja ini, gitu. Inilah kesewenang-wenangan dengan menggunakan alat hukum. Saya kira ini sangat berbahaya. Ini yang sedang kita hadapi sekarang ini bukan persoalan laporan Joko Widodo mengenai pencemaran dan fitnah, bukan hanya itu. Ini persoalan bangsa mengenai bagaimana hukum diperalat oleh kepentingan politik atau kepentingan personal. Mantan Presiden RI 10 tahun. Saya kira ini persoalan yang sangat serius itu. Oleh karena itu, maka apa yang dihadapi oleh para terlapor sekarang dalam proses pemeriksaan itu pun menjadi bagian dari perlawanan kita untuk menegakkan terus keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Saya kira ini adalah hal yang menjadi beban sekaligus kewajiban dari pihak terlapor, khususnya kuasa hukum juga, semualah kita, bahwa yang layak untuk diproses hukum itu bukan kami, bukan. Itu kami yakin tidak layak ini. Ini dicari-cari. Yang lebih layak untuk diproses hukum itu Joko Widodo. Karena dia yang dituduh, dia yang dipermasalahkan mengenai ijazahnya, yang diduga palsu. Dia yang harusnya menjadi pesakitan. Oleh karena itu, sampai kapanpun kita akan mengejar. Sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dulu awalnya keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan. Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Yang disebut dengan kemungkinan berbeda dengan apa yang sudah ada sebagai konsumsi publik. Nggak ada itu. Yang ada sudah dianalisis, sudah dibongkar, sudah dikaji, sudah diteliti oleh Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang lain-lain juga yang ikut serta menelaah bahwa sebenarnya kalau yang begitu itu ijazah palsu namanya. Itu. Dan itu yang harus menjadi sekarang kewajiban dari Joko Widodo, membalikannya bahwa ijazahnya asli. Bukan kita yang menuduh ijazah palsu harus membuktikan. Yang harus membuktikan sekarang adalah Joko Widodo bahwa ijazahnya asli. Karena rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia sudah yakin bahwa ijazah Joko Widodo baik yang SMA maupun yang perguruan tinggi atau UGM itu palsu. Makanya saya juga ikut serta membuat buku, gitu ya. Bukunya itu publik yakin ijazah Jokowi palsu. Itu mudah-mudahan menjadi komplement dari buku induknya, ya, buku induknya Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa mengenai Jokowi's White Paper. Ini pandangan publik sekarang, politik, sosial, hukum. Dari pandangan publik masyarakat tadi tentang bagaimana mereka melihat ijazah Joko Widodo ini. Intinya adalah publik yakin ijazah Jokowi palsu. Saya kira kita akan berjuang terus. Apapun yang terjadi pada proses-proses hukum tidak akan mengurangi
perjuangan kita semua. Insya Allah kebenaran akan terbukti, kejujuran menang, mengalahkan penipuan, kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya kira ini yang menjadi penting. Mudah-mudahan sekarang adalah fase menuju cepat terkuaknya ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurnia dulu. Bubur maghrib. Bubur maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tetapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, 2 hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! 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 Nanti dia merah. Ini seneng banget nih diri kan ini. Kedengeran nggak ya? Nanti ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan cukup ya? Iya Pak, ini satu pertanyaan aja. Ini kan penyidikan karena ada unsur pidana. Nanti dari Pak Roy sendiri ada yang dibawa nggak berkas jelas segala macam, boleh ke kamera. Oke, jadi hari ini saya tidak membawa apa-apa, ya, karena memang ini harusnya tidak ada apa-apa, ya, gitu. Jadi sebuah laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya, banyak sekali kesalahan, dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya, Pak Irjen Asep, ya, tolong koreksi anak buah Anda, ya, anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Ya, itu aja pesan saya, dan kepada Pak Prabowo juga, ya, kalau ini terjadi sesuatu maka di rezim Bapak Prabowo lah di pemerintahannya terjadi kriminalisasi dan terjadi intimidasi terhadap anak bangsa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya tidak terjadi. Saya kira itu aja ya. Sejauh ini berarti PD nggak salah di kasus ini ya? Kenapa? Berarti sejauh ini PD nggak salah di kasus ini ya? Optimis kalau tidak salah. Oh iyalah, gitu, justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya. Gitu. Saya kira itu dulu ya yang ingin saya sampaikan. Sedikit aja ada satu pasal hukum saya ingin nambahkan sebentar aja, namanya Pak Timbo. Ya. Rekan-rekan media, ya, ada 2 hal yang mau kami tambahkan. Pertama, kami akan nanti memprotes tentang legal standing
Dirtipidum untuk memeriksa klien kami. Ya. Karena perkara ini adalah perkara harusnya di Krimsus, Ya. karena menyangkut STTP yang diatur dengan oleh Undang-Undang Sisdiknas sama Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, klien kami juga adalah masyarakat pemerhati pendidikan, sehingga berhak untuk membongkar semua permasalahan ijazah ini sampai tuntas. Ya. Itu nanti akan menjadi keberatan kami ke penyidik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tutup. Ada tambahan dari Gafur satu hal. Ini biar kita tahu hukum nggak timpang. Kuasa hukum kita juga, Pak Abdul Ghafur. Jadi teman-teman media, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan kasusnya Sylvester Matutina. Ya. Kasus Sylvester Matutina hari ini kan dijadwalkan untuk disidangkan. Ya, kasus ini menunjukkan ada suatu kesenjangan hukum dan disparitas hukum yang luar biasa. Di satu sisi, pemeriksaan terhadap laporan Pak Joko Widodo sedang dikebut oleh Polda Metro Jaya. Tetapi di sisi yang lain, aparat penegak hukum sedang mempertontonkan suatu penegakan hukum yang tidak berimbang, yang tidak adil, yang pilih kasih, ya, yang tidak sesuai dengan KUHP, melanggar asas legalitas, melanggar semua tatanan sistem hukum kita. Kenapa? Karena kasus Sylvester Matutina itu sudah inkrah. Dan hari ini kami mengharapkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kami juga sudah mengirimkan surat mewakili tim kuasa hukum Pak Roy Suryo CS itu kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu pertama Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, kedua Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan ketiga Jaksa Agung Muda Pembinaan. Silakan Pak ditindaklanjuti, karena hari ini saudara Sylvester akan menghadiri sidang perdana permohonan PK, dan berdasarkan pasal 265 KUHP dan dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 terkait dengan PK di bidang pidana, maka pemohon PK dalam hal ini Sylvester Matutina wajib hadir. Dan kalau tidak hadir, PK-nya tidak bisa diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berarti telah terjadi kerusakan hukum yang masif, dilakukan oleh Kejaksaan dan dilakukan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Hal yang kedua, saudara Sylvester berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang notabene merupakan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa surat eksekusi telah diterbitkan pada tahun 2019, tetapi karena saudara Sylvester tidak bisa ditahan karena saat itu menghilang. Hari ini saudara Sylvester akan menghadiri persidangan PK. Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Kejari Jakarta Selatan, tangkap Sylvester di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Buru dia hari ini, penjarakan. Tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak menahan saudara Sylvester. Kalau saudara Sylvester tidak ditahan oleh kejaksaan, maka sesungguhnya wibawa negara hukum kita sudah hancur. Tatanan sistem peradilan pidana kita sudah hancur lebur, dan yang melakukan perusakan adalah aparat penegak hukum. Barangkali itu Bang yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Dan mohon bersabar, nanti kalau kami keluar juga kita akan doorstop lagi. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman media ya. Dan juga di yang lain kasusnya kami ini tidak jadi terperiksa, tapi justru kami ini menjadi pelapor terhadap dugaan 99,9% ijazah dan skripsi palsu. Enggak, kita kan ikutnya lihat surat panggilannya saja, saya udah senyum aja gitu. Jadi nanti akan saya jawab dengan tegas dan jelas bagaimana alasan itu. Iya, alasan kenapa surat itu harus kita jawab dengan tegas ya, dan tidak boleh melakukan kriminalisasi baik kepada saya maupun kepada 11 teman-teman yang lain yang dengan pemeriksaan sampai jam 4 pagi ya semalam itu sungguh tidak manusiawi dan sungguh tidak beradab gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Pak, semangat Pak. buat taruh di sebelah situ. Oke, Sobat RH, itulah tadi pernyataan dari Pak Roy, Bu Kurnia, Rizal Fadila, dan para kuasa hukum. Dan
apa yang dikomentarkan oleh Pak Roy, dia tidak mau disidik sampai sampai maghrib ya. Dia pengen sampai maghrib. Pemeriksaan sampai maghrib, tidak mau larut-larut. Itu dia. Dan bertepatan di hari ini juga tadi dari kuasa hukum Abdul Ghafur, ya katanya akan ada sidang PK Silvester, dan secara hukum, proses hukum kata Pak Abdul Ghafur itu tidak boleh karena Silvester ini belum ditahan katanya, dan proses PK itu harusnya kan narapidana ini nih Silvester kan itu harus ditahan dulu baru bisa proses PK. Oke, untuk sobat era sekalian, kita sudahi dulu live saat ini, dan terima kasih sudah bergabung dan tetap stay, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, follow, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nanti insya Allah di maghrib ya, sebelum maghrib kita akan lakukan live lagi, dan kita akan menanyakan poin-poin apa saja yang terkemuka di dalam proses pemeriksaan terhadap Pak Roy Suryo, Bu Kurnia, dan Pak Rizal Fadilah. Oke Sobat RH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.